Kalaulah mencintai Nabi, tentunya para sahabat yang terdahulu itu lebih cintanya kepada Nabi, karena mereka bertemu. Tetapi tidak ada catatan dalam sejarah bahwa mereka setelah beliau Nabi itu wafat melaksanakan acara Maulid Nabi. Kata Ustadz itu, hal itu baru terjadi sudah sekian lama setelah beliau wafat, ketika terjadi perang salib. Kalau nggak salah Salahuddin Al-Ayyubi baru mengadakan acara itu. Itu jauh sesudah Rasulullah wafat. Makanya katanya ketika para sahabat, para tabi'in dan selanjutnya itu tidak pernah mengadakan upacara seperti itu. Jadi ada sebagian daripada penceramah mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat utama. Nah, baru kemudian pada zaman perang salib itu kembali dihidupkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya sekarang banyak acara-acara seperti itu penjelasan yang kami terima dari beberapa ustadz yang kami dengar. Mohon penjelasan ustadz tentang hal demikian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ya Pak Ustadz, kan Pak Ustadz untuk menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi membuat maulid? Karena umat sudah lupa kepada Nabi. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman tak membuat maulid? Karena mereka kenal dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, hidup dengan Nabi, makan dengan Nabi. Untuk apa mereka buat momen peringatan mengingat Nabi? Tapi apakah sahabat Nabi tidak mengenalkan Nabi kepada anaknya yang tak jumpa dengan Nabi? Dijawab oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sahabat Nabi jumpa dengan Nabi, perang bersama Nabi. Tapi tabi'in tidak jumpa dengan Nabi. Mereka datang bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat, kenalkanlah Nabi kepada kami." Mereka sahabat membawa tabi'in ke lokasi perang Badar. Di sini dahulu Nabi berdarah-darah. Sahabat membawa tabi'in ke tempat lokasi perang Uhud. Disinilah inti dari maulid adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perayaan maulid mesti diikat. Syarat maulid 5. Yang pertama, niatnya untuk mengagungkan Nabi. Yang kedua, dibacakan di dalamnya sejarah Nabi. Yang ketiga, di dalamnya ada pembacaan ayat Quran supaya turun barokah. Yang keempat, di dalamnya ada doa. Yang kelima, di dalamnya ada makan-makan. Makan-makan itu disebutkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Maka dulu seorang sultan, ada videonya lengkap tentang sejarah maulid Nabi. Dia bersedekah dalam acara maulid Nabi 1000 piring makanan dengan daging kambing, 3000 piring manisan. Untuk apa? Supaya umat ini kembali mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau isi maulid itu ada 5 poin tadi, maka acara maulid baik karena mengembalikan umat untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, anak saya tidak akan membuat mengingat ayah saya karena saya masih hidup, saya masih ada di antara mereka. Tapi begitu cucu cicit saya, mereka ingin mengenal apa itu Abdul Somad, maka dibuatkanlah mengenal Abdul Somad. Orang-orang yang mengatakan tak boleh memperingati Nabi, ternyata mereka membuat sepekan mengenal Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi Arabia. Dibuatkan museum Ibnu Utsaimin. Ini pena Ibnu Utsaimin yang terakhir dia pakai. Ini kitab yang dia baca. Sepekan mengenal tokoh. Kalau mengenal tokoh boleh, mengenal Muhammad bin Abdul Wahhab boleh, mengenal Ibnu Utsaimin boleh. Kenapa ceramah mengenal dan mengenang Muhammad SAW tak boleh? Ulama-ulama di Saudi Arabia yang membid'ahkan maulid, ternyata mereka membuat perayaan besar-besaran untuk mengenang King Abdul Aziz yang mendirikan negara Saudi Arabia tahun 1924 dalam revolusi, membuat namanya sebagai nama airport, mengenang jasa-jasanya.
Maka selama maulid isinya mengenang Nabi, bicara tentang akhlak Nabi, mengenalkan Nabi kepada umat, maka maulid itu baik. Bukan kata Abdul Somad, kata Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Al-Fatlil Fatawi, dikutipnya juga pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, artinya dia hafal 300.000 hadis.